Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah anak-anak sekalian kita kumpul di kelas ini masih berhangat. Insya Allah kedepannya kita akan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tapi pokoknya mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sekarang tadi anak-anak sekalian belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Inggris, Bu. Sebelumnya mungkin kita lebih baik mengenal terlebih dahulu ya di kegiatan kita pada hari ini. Jadi biar kita lebih akrab lagi, mulai dari Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, saya Marsha Muhammad, biasa dipanggil Marsha, dari kelas 2 FPL 1. Perkenalkan, nama saya Indonesia Salatiga, saya diri dari sekolah FPL. Jadi selama anak ini satu kelas ya. Jadi untuk bisa lebih akrab lagi dengan Marsha yang berbeda kelas. Jadi jelas saja ya anak-anak sekalian, ibu akan membuatkan perjalanan supaya anak sekalian ini tidak canggung. Jadi sebelum kita menangkap kegiatan kita, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu menjelaskan kenapa kita melaksanakan kegiatan kita. Soalnya adik-adik sekalian pernah mendengar yang namanya soalnya kalau bapak perkenalkan diri ya, jadi ibu sudah 2 tahun mengajar di sekolah anak-anak sekalian. Jadi soalnya ibu akan menjelaskan sebagai konseling. Jadi konseling itu bagian dari dunia, tapi tidak semua orang itu bisa melakukannya karena membutuhkan khusus oleh konselor. Sejauh ini apakah sudah paham anak-anak sekalian? Jadi bagi anak sekalian kita tidak perlu khawatir ya, karena ini juga akan menunjuk atas asas yang berguna menjaga kegiatan kita agar berjalan maksimal dan sesuai yang diharapkan. Di antara asas-asas kerahasiaan, asas-asas keselamatan dan juga keterbukaan, dan masih banyak lagi. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Bagaimana tentang asas keterbukaan dan asas kesukarelaan, Bu? Oke, baik. Jadi terima kasih ya yang pertanyaannya. Jadi asas kesukarelaan itu merupakan nilai yang tinggi yang mengharuskan adanya kesukarelaan dan konsentrasi atau tidak adanya paksaan. Dan sebelumnya bagaimana nanti sekalian sudah bisa datang ke sini inilah yang ditunjuk agar bahasa Indonesia mempengaruhi kesehatan kita. Selanjutnya keterbukaan yang sangat berkaitan dengan kerahasiaan. Jadi diharapkan ini terbuka dan jujur dan masalah yang terjadi. Terus bagaimana adik-adik tidak melakukan itu sudah ini? Oke, untuk kegiatan yang ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan yang kita pada hari ini. Jadi ibu akan membagi beberapa tahap sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Kita akan mendiskusikan satu masalah terjadi dan bersama-sama mencari solusinya. Apakah sudah jelas? Alhamdulillah. Dan sebelum ibu akan memberikan sesuatu supaya aku tidak tegang ya. Jadi yaitu sebuah game. Jadi jenisnya itu menggambar pengalaman masa kecil teman-teman atau memaparkan apa isinya, dan nanti akan disampaikan maknanya dan teman-teman yang lain akan menanggapi dari yang disampaikan temannya. Apakah sudah siap? Oke, baiklah kalau begitu silakan digambar ya, dan sebentar kita akan mendiskusikan dan melihat gambar
masing-masing. Silakan Nak, bakal bagi waktu. Silakan. Oke. Ya, baik Nak, silakan dipresentasikan gambarnya mulai dari Ahmad. Silakan. Saya akan menjelaskan Wah, Masya Allah, Nah Ahmad ini ya. Jadi Nah Ahmad ini dulunya tinggal di pegunungan, ya mereka ya, dan ada sungai-sungainya juga. Jadi kapan nanti kita berkunjung ya, bisa liburan juga. Jadi Nah Ahmad ini juga ada penyimpangan yang membuatnya jadi kuat. Dan selanjutnya Nah K, karena saya lihat tadi K juga sebagai Terima kasih Bu. Jadi di sini gambar saya menciptakan tentang pedesaan di mana saya tinggal. Di mana saya ada pohon dan gunung. Di sekolah saya sering bermain semasa kecil. Dan ada jalan yang belum terlalu bagus dan banyak kendaraan yang berlalu. Dan saya tinggal di sana. Perkampungan Nake ini bersama ya dengan lingkungan karena senja dan mereka itu sama-sama punya baik punya Masya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi teman-teman, ini gambar saya menggambarkan sebuah pohon yang sangat berarti bagi saya. Satu buah itu kehidupan saya karena berkarya kita mampu menghirup udara yang segar. Kemudian karena pohon ini sangat berperan penting bagi kehidupan seorang manusia. Kita lihat sekarang kurang pohon di lokasi merupakan solusi karena tidak ada pohon yang menciptakan udara yang segar. Wah, Masya Allah, luar biasa penjelasannya anak-anak sekalian. Ada yang menarik dan memahami makna apa yang dia gambar. Aku melihat kalau anak-anak itu memiliki potensi dalam menggali sebuah makna dan mencari sebuah nilai-nilai meski dari satu hal yang sangat kecil sekalipun. Jadi ibu harap ke depannya ibu dan anak sekalian bisa mengaplikasikan keahliannya di kegiatan ke depan. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Baik, kalau begitu ibu akan melanjutkan tahapannya karena dari sini sudah berkembang baik. Setelah kita melanjutkan lagi kegiatan tadi untuk membangun bagaimana kita saling memahami antar anggota kelompok bersama lain. Selanjutnya silahkan anakku menyampaikan masalah-masalahnya. Sebelumnya ibu meminta agar anak-anakku bisa berkomitmen untuk menjaga rahasia teman-teman yang bagaimana bersedia. Bersedia. Baik, kalau begitu sekarang ibu minta anak-anak sekalian menyampaikan sebuah masalahnya. Silakan kita akan memilih satu masalah yang akan kita angkat pada sesi hari ini. Silakan mungkin mulai dari Ahmad. Oke, ibu paham dengan masalahnya dalam. Ibu pernah merasakannya dulu. Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya dengan jelas. Selanjutnya silahkan Naki. Baik, terima kasih Bu. Jadi masalah saya yaitu saya terkadang malu tapi di depan kelas dan juga saya tidak terlalu aktif. Begitu Bu. Teman-teman saya mengatakan saya pendiam Bu. Oke, jadi masalahnya ibu kurang percaya diri. Jadi selanjutnya silahkan Marsha untuk sampaikan masalahnya. Jadi begini Bu, saya punya masalah dari satu yang mengajar saya kurang
dari kecamatan Batu Raja. Sambungan dulu juga sampai saya sedang bergerak lagi dalam bahasa yang membuat saya Oke, baik seperti itu ya nak. Kita orang melihat dan kalau maksudnya masalah-masalahnya dan lain sebagainya, semuanya dia yang merasakan ya. Jadi Ahmad punya masalah terhadap waktunya, nanti punya masalah terhadap percaya diri, dan Marsha ini punya masalah ketidaknyamanan belajarnya dan sama-sama berdampak kepada kehidupannya anak sekalian. Jauhnya mungkin kita akan membahas dari mana dulu nak. kalau saya masalahnya anak dulu. Kalau saya masalahnya Baik, sebenarnya kalau begitu di sini ada dua orang yang pilih masalah Marsha dan satu orang yang pilih masalah Ahmad ya. Apakah Marsha sendiri bersedia untuk diangkat masalahnya pada hari ini? Saya bersedia Bu, kalau hari ini masalah saya yang dijadikan dengan Baik, soalnya Ibu akan jelaskan sebentar nak ya. Marsha akan dipandu oleh Ibu dan teman-teman akan memberikan sarannya. Jadi pandangannya dan apapun yang bisa menolong Marsha ini. Jadi Marsha silakan diperhatikan baik-baik ya. Setelah Ibu melihat masalah Marsha ini akan ketidaknyamanannya. Kalau Ibu beri skala 1 sampai 5, masalah Marsha ini berada pada skala nomor berapa? kalau saya berada di Oke, karena saya sudah kenapa alasannya skala 5? karena saya sendiri sekali berkomunikasi. Kalau boleh Ibu tahu, masalah ini sangat sulit. Marsha ingin selesaikan. Iya Bu, saya merasa ini sangat membantu saya Bu, apalagi sudah mau Baik, Ibu paham kenapa Marsha ini bisa dikatakan jadi paling puncak karena masalah ini merupakan masalah yang sangat dikhawatirkan, masalah yang sangat dikhawatirkan. Jadi baik selanjutnya, sejak kapan Marsha merasakan masalah ini? sejak minggu yang lalu Bu. Baik, kapan ada suasana Marsha ini tidak merasakan masalah tersebut? Pada saat saya berada di luar ruangan saya bertemu dengan suasana alam seperti kampung dan kebun. Wah, jadi mulai ada kaitannya dengan masa lalu Marsha. Karena ini ibunya bertanya, kalau ibu makanya apa aja ini, apa yang Marsha minta untuk masalahnya? Saya ingin seperti dulu lagi Bu, konsentrasi dalam belajar dan tidak berusaha karena saya ingin konsentrasi. Baik, ibu melihat ada kesimpulan bahwa Marsha ini ingin kembali kepada suasana yang dulu. Biasanya di antara belajar di alam di luar yang bisa dilaksanakan. Lantas bagaimana Marsha ini mencapai kenyamanan tersebut? Saya belajar di situasi yang alam di luar pohon seperti itu. Oke, karena Marsha ini juga di dalam bekas dengan alam, punya saran, Marsha bisa makeover lagi ruangannya dan mendekorasi ulang ruangannya agar kurang alam di sana. Kalau tidak ada jendela buka lebar, bagaimana Marsha? Baik Bu, Baik, jadi apabila melaksanakan hal itu, apakah Marsha ini bisa nyaman? iya Bu, saya selalu berkonsentrasi lagi. Bagus. Kira-kira dari skala 1 sampai 5, berapa angka yang Marsha rasakan setelah mendengar hal tersebut? Jika bisa disarankan Bu, saya berada di skala 2. Wah, bagus ya. Sudah menurun. Selanjutnya Ibu akan berikan kepada teman-teman yang lain. Apakah ada saran mungkin dari Kay dulu? Marsha bisa menjadi mengatur waktunya, bisa lebih fokus kepada hal yang seperti akademik saja. Akademik saja itu mungkin begitu dari saya Bu. Baik, bagaimana Marsha? Oh, bagaimana? Ahmad, apakah ada? Wah, bagus sekali sarannya teman-teman. Saya kembalikan ke Marsha bagaimana? Ya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin nanti agar konsentrasi dalam belajar seperti yang disarankan.
Baik, Nah Marsha, kira-kira akan melaksanakan kegiatannya kapan? Saya akan melaksanakan. Oke, wah, baik. Nah, saya terima hasilnya ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahapan pada hari ini dan sesi ini jadi Marsha ke depannya bisa mengatur lagi ruangannya atau dekorasinya dan melaksanakan manajemen waktu dan tulis apa namanya list yang akan dilakukan yang seperti yang disampaikan oleh teman-temannya supaya Marsha ini bisa lebih nyaman. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi kita telah membahas masalahnya Marsha, yaitu Marsha ini memiliki masalah ketidaknyamanannya dalam belajar, bahkan sampai dia tidak bisa nyaman, sampai dia tidak bisa tidur malamnya. Baik, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kita lanjutkan dulu. Pekan depan kita akan membahas masalah teman-teman yang lain. Jadi sebelumnya itu ibu akan memberikan yang namanya homework, yaitu untuk Marsha sendiri. Ibu ingin melihat perkembangan pengajarnya Marsha seperti bagaimana. Untuk anak-anak sekalian buatlah tulis selama membutuhkan apa yang dilaksanakan nantinya. Ibu akan melihat bagaimana perkembangannya. Terus saya harap anak-anak sekalian ini terus ya semangat dalam belajar dan yakin masalahnya itu teratasi karena memiliki potensi-potensi yang besar dalam nilai-nilai dalam dirinya dan memahami dirinya sendiri. Jadi kita akan bertemu pekan depan lagi. Sebelumnya ibu ingin tanyakan masalahnya siapa yang akan dibahas pekan depan. Baik, kalau begitu kita akan membahas masalah ke depannya. Sebelumnya ibu tutup, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik, nanti dikumpulkan bentuk file saja ya. Nanti ibu buat bukunya. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik ya, kalau begitu ibu akan tutup dengan berterima kasih kepada yang sekalian telah menyampaikan waktunya di sini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi